Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya, kita pembahasan lagi tentang bangun ruang sisi datar ya. Untuk pertemuan kali ini kita pembahasannya agak berbeda. Kita akan membahas tentang volume mohon maaf, diagonal. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan jika kalian ingin keluar dari rumah silakan gunakan masker. Nah, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam bahasan. Bagaimana dengan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal? Perhatikan, di sini ada dua buah bidang, yaitu kubus dan balok. Nah, kubus dan balok ini memiliki bidang atau sisi, rusuk, dan titik sudut yang berbeda-beda. Ya, jumlahnya ya. Oke. Atas ini nih, ini adalah bidang sisi atas. Ini adalah sisi bawah. Tiap sudutnya itu adalah nih, A, B, C, D, E, F, G, H. Mana rusuk? Rusuk ini adalah ini, garis. Nah, ini rusuknya. 1, 2, 3, 4, terus, dan seterusnya. Begitu pula dengan balok. Oke. Diagonal bidang itu apa sih, Bu? Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang dan bukan merupakan rusuk bidang. Beda ya. Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Oke. Perhatikan balok. Nomor 1, perhatikan gambar balok. Gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Diagonal itu adalah ini. Kita tarik garis antara titik A dengan titik C, itu adalah diagonal. Berarti AC ini adalah diagonal bidang, karena dia berada pada suatu bidang. Nah, titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut C, itu membentukkan ruas garis tuh. Nah, yang berada pada bidang A, B, C, D. Bagaimana dengan diagonal? Yang lainnya sama seperti tadi. Kalau tadi kan kita menarik garis dari A ke C. Nah, sekarang balik lagi. Bagaimana kalau kita tarik garis dari A ke F? Nah, dari A ke F itu juga disebut dengan diagonal bidang. Diagonal bidang apa? AF. Karena di sini garisnya titiknya dari A ke F. Bagaimana dengan diagonal bidang yang lain? Contohnya kita masuk ke sisi sampingnya nih. BCGF ya. BCGF kalau kita tarik dari B ke G berarti di sini disebut dengan bidang diagonal BG. Nah, jumlah diagonal bidang pada balok A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah 12 buah. Nah, bagaimana dengan diagonal ruang? Nah, diagonal ruang itu adalah ruas garis nih. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam ruang. Berarti dia membagi dua buah ruang nih. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Diagonal ruang itu apa nih? Misalkan kalian perhatikan. Kalau kita menarik garis dari E ke G dan A ke C, nah ini kan membentuk sebuah bangun datar baru dan di sini juga membentuk sebuah diagonal baru. Ini disebut dengan diagonal ruang karena dia berada di dalam ruang. Begitu pula dengan kalau BD FH, ini juga disebut dengan diagonal ruang. Berarti diagonal ruang pada balok itu adalah 4 buah, yaitu AG, CE, HB, dan D. Oke. Bagaimana dengan bidang diagonal? Perbedaannya ya. Bidang diagonal. Kalau tadi adalah diagonal bidang, kalau bidang diagonal itu adalah nih, dari sini ke sini. Nah, bidang diagonal itu adalah bidang yang terbentuk melalui diagonal bidang maupun rusuk dan tidak merupakan bidang sisi. Ini rusuk nih. Rusuk. Kalau tadi kan kita dari sisi ya. Kalau sisi berarti dia bidang diagonal bidang. Kalau misalkan bidang diagonal berarti dia dari rusuk nih. Dari HE BC. Lalu GH
ke AB. Nah, berarti jumlah bidang diagonal pada balok itu adalah BCHE, ABGH, AFGD, EFCD, ACGE, dan BDHF. Berarti ada 6. Nah, hubungan antar diagonal ruang dan bidang diagonal adalah diagonal ruang yang terletak di dalam kubus atau balok dan sekaligus terletak pada bidang diagonal itu, dan diagonal ruang merupakan diagonal bidang pada bidang diagonal tersebut yang membagi bidang diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Contoh soalnya, perhatikan kubus ABCDEFGH. Tentukan panjang diagonal BE. Nah, jika sisinya ini adalah 5 cm. Di sini kan kubus ya. Berarti tiap sisinya nilainya adalah sama besar. Oke, segitiga ABE itu adalah segitiga siku-siku pada titik A. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau di sini dia diagonal, mohon maaf bukan diagonal. Kalau kalian perhatikan di sini, karena dia tiap sisinya sama, berarti baik alas dan tingginya adalah sama, 5 cm, 5 cm. Nah, berapa sisi miringnya? Gunakan dalil Pitagoras. Berarti masing-masing sisi lainnya dikuadratkan lalu ditambahkan diakarkan. Berarti AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Menjadi 50. Berarti BE adalah akar 50. Berarti panjang diagonal BE itu adalah 5 akar 2. Sederhana dari akar 50. Nah, perhatikan baloknya. Nah, sekarang balok. Nah, tentukan panjang diagonal ruang. Diagonal ruang. Karena dia berada dari sisi ke sisi. Oke, diagonal ruang. Bagaimana caranya? Kalau di sini diketahui panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Kalau kalian perhatikan, di sini dari diagonal E ke C, kita tarik garis bantu, berarti C ke A. Menjadi seperti ini. Dan ternyata bentuknya adalah segitiga siku-siku. Dengan tingginya itu adalah 5 cm. Nah, ini berapa nih? Nah, kalau kita lihat segitiga siku-sikunya di A. Sehingga untuk mencari panjang CE, ya kita harus mencari panjang CA-nya dulu nih. Dengan memperhatikan segitiga ABC. Nah, perhatikan. AC, nah AC dari mana nih cara menentukannya? AC. AC ini adalah sisi miring dari segitiga ABC. Nih. ABC. Nih, sisi miring nih. Siku-sikunya di B. Dengan sisi sisi tingginya 8 cm, sisi alasnya 6 cm. Berarti sisi miringnya ini atau AC-nya berapa? Berarti kalian jumlahkan. 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 64 ditambah 16 adalah akar 100. Maka AC adalah akar dari 100 berapa? 10 cm. Nah, baru kita cari panjang diagonal. Nah, panjang diagonal tersebut itu adalah sisi miring juga. Berarti kalian tinggal jumlahkan. AE dengan AC-nya adalah 10 cm. AE adalah 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 menjadi 25 ditambah 100. Hasilnya adalah 125. Akar dari 125 berapa? Penyederhanaannya adalah 5 akar. Oke, masih kurang paham? Ulang kembali video pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana soal yang ketiga? Soal yang ketiga, perhatikan balok. Tentukan luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal. Nah, bentuknya itu adalah sebuah apa? Ayo, kalau kalian perhatikan ya, ABCG. Di sini AB 15 cm, panjang 15, lebar 4, dan tinggi adalah 8 cm. Oke, sekarang yang mau kita cari adalah apa? Untuk menentukan luas persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena di sini kalau diagonal ruangnya itu dia bentuknya persegi panjang. Berarti kalian harus menentukan di berapa nih panjang E ke B. Atau BE. BE itu gimana caranya? Nih, kan ini udah ada alasnya 15, tingginya adalah 8. Berarti EB ini adalah sisi miring. Jumlahkan dan kuadratkan. Berarti 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 225 ditambah 64. Hasilnya adalah 289. Akar dari 289 berapa? 17 cm. Berarti panjang diagonal AC itu adalah 17 cm. Nah, sekarang kalian tinggal cari luas bidang diagonalnya. EB atau BE ini adalah tadi berapa? 17 cm.
Ya, lebarnya berapa BC? Yaitu 4 meter. Berarti 17 kali 4 adalah 68 cm persegi. Oke, jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan ke guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.